1926, lahirnya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama merupakan jam'iyah atau organisasi kemasyarakatan dan sekaligus sebagai organisasi keagamaan. Nahdlatul Ulama didirikan dengan prinsip wasatiyah atau moderat dalam beragama, dengan mengakomodir adat istiadat yang ma'ruf serta toleran terhadap keanekaragaman masyarakat Indonesia. Dalam sejarahnya, Nahdlatul Ulama menjadi salah satu organisasi sosial keagamaan di Indonesia yang memiliki orientasi menjadi wadah perjuangan bagi kaum pesantren dalam melawan kolonialisme di Indonesia. Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1344 Hijriah, bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926. Beberapa tokoh pendiri Nahdlatul Ulama antara lain Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh Surabaya, Kiai Haji Bisri Sansuri Dina Anyar Jombang, Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, Kiai Haji Ridwan Semarang, Kiai Haji Raden Hambali Kudus, Kiai Haji Nahrawi Malang, Kiai Haji Ndoro Muntoha Madura, dan Kiai Haji Nawawi Pasuruan. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keislaman yang bercorak kebangsaan yang didorong oleh semangat kebangsaan yang tinggi, yakni didorong oleh kepeduliannya untuk mempertahankan Islam yang ramah pada nilai budaya setempat, serta menghargai perbedaan agama, tradisi dan kepercayaan yang merupakan warisan turun-temurun dalam tradisi Nusantara. Nahdlatul Ulama sejak semula meyakini bahwa persatuan dan kesatuan para ulama dan pengikutnya, masalah pendidikan, dakwah Islamiyah, kegiatan sosial, serta perekonomian adalah masalah yang tidak bisa dipisahkan untuk mengubah masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat yang maju, sejahtera, dan berakhlak mulia. Nahdlatul Ulama juga merupakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan atau ukhuwah, toleransi atau at-tasamuh, kebersamaan, dan hidup berdampingan baik dengan sesama warga negara yang mempunyai keyakinan atau agama lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persaudaraan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis. Latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama tidak bisa dilepaskan dari keadaan umat Islam Indonesia saat itu. Hal ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, umat Islam Indonesia pada saat itu sedang berada dalam cengkraman kaum penjajah Belanda, sehingga ketentraman umat Islam dalam menjalankan ibadah banyak terganggu, sebab hak-hak mereka dirampas oleh kaum penjajah. Kedua, munculnya gerakan pembaruan Islam yang berfaham Wahabi, dengan menentang tradisi umat Islam yang sudah lama sejak ada di Indonesia sebagai warisan dari para wali. Mereka beranggapan bahwa keislaman masyarakat waktu itu belum sempurna karena penuh dengan praktek-praktek tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tuduhan syirik pun tak jarang dialamatkan pada umat Islam Indonesia yang berpegang pada tradisi. Bukan hanya itu, mereka juga telah membentuk kekuatan melalui pendirian organisasi-organisasi yang berpaham Wahabi. Selain kedua faktor yang terjadi di Indonesia tadi, ada juga faktor internasional, yaitu kebijakan Raja Abdul Aziz bin Saud, Saudi Arabia, yang berpaham Wahabi akan berencana menerapkan hanya satu mazhab keagamaan saja, yaitu mazhab Wahabi, dengan melakukan pelarangan berziarah ke makam syuhada dan makam Rasulullah. Bahkan tersiar kabar bahwa mereka akan membongkar kubah hijau makam Rasulullah SAW di Madinah. Peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam yang selama ini banyak diziarahi juga dihancurkan karena dianggap bid'ah. Begitu pula berdoa dan bertawasul di makam dilarang keras. Kesemuaannya itu dinilai perbuatan syirik dan bid'ah. Gagasan pemerintah Saudi Arabia tersebut direspon baik oleh kaum modernis di Indonesia, baik dari kalangan Muhammadiyah maupun PSII di bawah pimpinan Hos Cokro Aminoto. Namun tidak dengan kalangan pesantren. Kebijakan Raja Saud tersebut secara mendasar bertentangan dengan prinsip dasar keagamaan pesantren.
Kaum pesantren secara tegas menolak pembatasan bermazhab dan penghancuran warisan peradaban di Saudi Arabia. Perbedaan sikap ini membuat kalangan pesantren dipinggirkan dari anggota Kongres Al-Islam di Yogyakarta pada tahun 1925. Akibatnya, kalangan pesantren juga tidak akan terlibat dalam delegasi sebagai peserta Muktamar A'lam Islami atau Kongres Islam Internasional di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut, serta pengukuhan kerajaan Saudi Arabia sebagai pengganti Daulah Utsmaniyah sebagai pusat kekuasaan Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan beberapa tokoh pesantren Jawa dan Madura lainnya akhirnya berinisiatif untuk membuat delegasi sendiri yang dinamakan Komite Hijaz yang diketuai oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Setelah misi penyampaian aspirasi kaum pesantren, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyarankan agar Komite Hijaz ini tidak dibubarkan, akan tetapi dikukuhkan menjadi sebuah organisasi kaum pesantren yang resmi, sehingga dapat menjadi wadah dalam memperjuangkan dan melestarikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Usulan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tersebut mendapat respon positif dari para ulama yang hadir dengan mufakat, sehingga dibentuklah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz menuturkan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun untuk menyetujui usulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam mendirikan sebuah organisasi kaum pesantren. Banyak hal yang menjadi pertimbangan Kiai Hasyim kala itu. Setelah melihat perkembangan dinamika pergerakan Islam di Indonesia, Kiai Hasyim tidak menginginkan organisasi kaum pesantren ini justru hanya akan menjadi pemicu perpecahan umat Islam Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengkhawatirkan keberadaan organisasi kaum pesantren ini akan semakin membelah umat Islam modern dan kalangan Islam tradisionalis. Hingga akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari menerima isyarat dari Syekhona Khalil Bangkalan, sang maha guru ulama Nusantara yang berupa tasbih dan wirid Ya Jabbar Ya Qahar, serta isyarat berupa tongkat dan surah Toha ayat 17-23 yang memuat kisah mukjizat tongkat Nabi Musa alaihissalam. Hingga akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari membulatkan tekad untuk mendirikan Nahdlatul Ulama.